Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kaum setanis, yakni para pengikut ajaran setanisme, sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban, dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan sampai hari ini. Di antara abad ke-14 dan ke-16, para tukang sihir dan orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an, di beberapa negara Eropa dan Amerika, setanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain. Penyembahan setan terus berlanjut sejak abad ke-19, mula-mula sebagai setanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya. Nah, sahabat beriman, berikut ini 10 negara yang terdapat organisasi atau kelompok pemuja setan yang secara terang-terangan mempublikasikan ke publik versi Islam populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Lalis, Irak. Kota Lalis di Irak dihuni oleh sekelompok orang Yazidi yang merupakan sekelompok etno-religius yang memakai bahasa Kurdi, mempraktekkan agama sinkretisme. Sinkretisme atau sinkretisme adalah suatu proses perpaduan dari beberapa paham-paham atau aliran-aliran agama atau kepercayaan. Lalis adalah sebuah desa kecil di lembah pegunungan yang terletak di distrik Shekan dari Provinsi Dohuk di Irak Utara. Desa ini memiliki kuil Yazidis utama dan satu-satunya di dunia. Kuil zaman kuno ini di mana banyak arkeolog dan sejarawan setuju pada fakta bahwa kuil ini adalah bagian dari Sumeria dan peradaban Mesopotamia kuno lainnya. Kemudian menjadi lokasi makam Syekh Adi bin Musafir yang merupakan tokoh sentral dari Imam Yazidi. Praktek dan spiritualis kelompok Yazidi meliputi sejumlah elemen dan tradisi agama Kristen, Islam, dan Zoroaster. Para pengikutnya meyakini bahwa mereka diciptakan terpisah dari manusia lainnya dan merupakan keturunan Adam, namun bukan Hawa. Kelompok Yazidi dikenal menyembah pada satu kekuatan esa yakni Yakzan, yang darinya 7 roh kudus berasal. Roh tertinggi yang mengemban tugas mulia Yakzan adalah Melek Taus atau Tause Melek, atau Malaikat Merak. Melek Taus dipandang sebagai 2 kekuatan yang tak terpisahkan. Kepercayaan ini adalah budaya lisan dengan tradisi dan rahasia yang diwariskan secara turun-temurun lebih dari ratusan generasi. Selain itu, Yazidi juga masih memiliki keterkaitan dengan orang Sumerian yang banyak mempercayai adanya dewa-dewa dan juga setan sebagai makhluk yang paling hebat. Namun pada masa kini memang tidak semuanya begitu. Banyak di antara mereka sudah beragama dan menyembah Tuhan, bukan lagi setan. Tapi praktek tersebut masih ada hingga kini. Pada tahun 2015, ISIS memburu tanah Yazidi di Irak. Kaum Yazidi Lalis dijuluki satu dari 7 pilar dari pemuja setan di dunia. San Francisco, Amerika Serikat. San Francisco secara resmi bernama City and County of San Francisco, adalah kota terdapat keempat di California dan ke-12 di Amerika Serikat. Sebagai satu-satunya kota county gabungan, di California, San Francisco menduduki wilayah seluas 46,7 mil persegi atau 121 km persegi. Di ujung utara semenanjung San Francisco dengan kepadatan penduduk jiwa 6.688,4 jiwa per kilometer persegi. Kota ini adalah kota besar lebih dari 10 juta jiwa dan terdapat di negara bagian California dan terdapat kedua di Amerika Serikat. San Francisco merupakan pusat keuangan, budaya, dan transportasi di wilayah Teluk San Francisco, sebuah wilayah yang dihuni 7,4 juta jiwa. Di kota San Francisco, Amerika Serikat terdapat beberapa sekte pemuja setan yang cukup aktif merekrut anggota. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Anton Szandor LaVey yang mendirikan gereja setan berpusat di Central Grotto dan Francisco. Pengikutnya tak sedikit, di awal pembentukannya saja jumlah pengikutnya berkisar 10.000 hingga 20.000 orang. Pada masa kini, anggotanya diperkirakan sudah mencapai jutaan. LaVey mendirikan kelompok ini karena ia melihat kemunafikan manusia yang suka berbuat dosa, namun tetap rajin datang ke tempat ibadah dan menggunakan agama sebagai simbol tanpa melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Tahun 1950-an, LaVey membentuk sebuah kelompok yang dinamakan The Order of Trapezoid
Tris Kelendorden, yang kemudian berubah menjadi badan pengurus gereja setan. Pada tahun 1969, LaVey menulis sebuah buku berjudul The Satanic Bible, yang kemudian menjadi kitab para pemuja setan. Di tahun pertama pembentukannya, LaVey dan gereja setan menjadi perhatian media, karena secara publik melakukan upacara pernikahan setan antara Judy Casey dan dengan wartawan radikal John Raymond. LaVey menyebar doktrin ajarannya melalui film-film musik dan majalah. Pada tahun 1997, LaVey meninggal dunia, dan posisinya sebagai kepala gereja setan diteruskan oleh istrinya Blanche Barton. Banyak orang ternama yang secara terbuka mengakui menjadi anggota gereja setan. Di antaranya adalah sutradara Kenneth Anger, penyanyi grup band metal terkenal dari Denmark dengan julukan King Diamond, Kim Bendix Petersen, juga penyanyi penulis lagu sekaligus komposer Marilyn Manson, Brian Huck Warner, dan masih banyak lainnya. Celakanya juga sahabat beriman berdampak bagi umat Nasrani, sedikit atau banyak karena penganut ini memakai kata gereja dan Bible untuk membajak kaum Nasrani yang telah ada sebelumnya. Dan tak hanya kelompok gereja setan, terletak 75 mil di luar kota San Francisco terdapat juga suatu komunitas pemuja setan yang disebut dengan Bohemian Club, dan mereka berkumpul di tempat bernama Bohemian Grove. Mereka bisa berkumpul di Bohemian Grove untuk melakukan ritual yang disebut sebagai Celebration of Ceremony, yaitu mengorbankan seorang anak dan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Namun semenjak ada beberapa kesaksian dan laporan warga ke pihak kepolisian, maka di sana hanya dilakukan ritual yang nampak biasa. Namun pengorbanan manusia tetap dilakukan di tempat lain yang sangat dirahasiakan. Pada awalnya Bohemian Club dibentuk pada tahun 1872 oleh 5 orang jurnalis Amerika. Mereka melakukan ritual menyembah sebuah patung burung hantu raksasa dan mengorbankan manusia di altarnya. Pada masa kini anggota Bohemian Grove Celebration of Care Ceremony rata-rata memang berasal dari kaum elit, karena untuk bisa menjadi anggota diharuskan membayar sekitar 3.100 US dollar atau sekitar 40 juta rupiah di tahun pertama, dan membayar iuran tahunan 600 US dollar atau sekitar 8 juta rupiah. Turin atau Torino, Italia. Turin atau kadang disebut sebagai kota Torino merupakan salah satu kota yang terletak di sebelah utara Italia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kota ini memang sudah menjadi basis pemuja setan terbesar di Eropa. Kota ini perlahan-lahan menjadi kota yang sangat mencekam dan sampai-sampai membuat para pemimpin gereja menyewa 6 uskup besar yang dikenal sangat mahir dalam melawan setan yang betah dan telah mendiami kota mereka. Pemimpin gereja ingin kota mereka yang indah bisa kembali bersih dari sihir jahat dan semua penduduknya kembali ke jalan yang benar untuk menyembah Tuhan. Para uskup besar yang disewa untuk memberantas ilmu hitam di kota Turin mengatakan, jika kota Turin memang benar-benar sangat mengerikan. Di kota ini banyak berdiri bangunan serta simbol yang berhubungan dengan pemujaan setan dan juga ilmu hitam. Seperti Piazza Statuto, lokasi ini disebut sebagai jantung hitam dari Turin. Di dekat piazza orang-orang yang mempercayai terdapat pintu masuk ke neraka. Bangunan ini juga menyimpan simbol-simbol pemujaan setan seperti pentagram, sayap setan, dan simbol-simbol mengerikan lainnya. Bolsover, Inggris. Jika kita berada di kota Bolsover yang terletak di Derbyshire, Inggris, sekilas mata memandang terlihat sebagai sebuah kota yang indah dan asri. Namun Bolsover memiliki sisi lain yang sangat gelap, karena ternyata kota ini memiliki pemuja setan terbanyak di wilayah Inggris Raya. Berdasarkan data terbaru, ada sekitar 17 penduduknya telah mengaku secara terang-terangan sebagai pemuja setan. Sekitar 12 tahun lalu di wilayah ini terdapat sejumlah serangan terhadap ternak kuda yang diduga dilakukan oleh kelompok pemuja setan. Kala itu seekor kuda ditemukan dalam kondisi mengenaskan. 8 liter darah telah disedot keluar dari dalam perutnya. Sementara kuda-kuda lainnya dimutilasi. Bagian ekor dan rambutnya dikepang berbentuk pola rumit dengan kawat berduri. Salah satu penduduk kota Bolsover, Karen Robson, mengatakan bahwa 30 tahun lalu penduduk setempat menemukan sejumlah simbol-simbol dan tanda-tanda yang diduga ditinggalkan oleh para pemuja setan di toilet pemakaman umum setempat. Di Bolsover terdapat kastil megah yang dibangun pada tahun 1086 oleh William Parevel
dan menyebut William sebagai anggota pemuja setan sejak tahun 2011 karena terdapat banyak warga yang memeluk satanisme dan meninggalkan keyakinan sebelumnya. Pemuja setan di tempat ini menjadi terlarang dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum. Toledo, Ohio, Amerika Serikat. Di kota kecil bernama Toledo ini pada tahun 1948, seorang bernama Herbert Soloan mendirikan sebuah sekte pemuja setan. Sekte ini menyebarkan pengaruh buruk pada masyarakat sekitar. Anehnya orang-orang justru bergabung ke dalam kelompok milik Sloan. Selain masalah pemujaan, Sloan juga sering melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Dari komunikasi inilah banyak hal terkait ritual yang wajib dilakukan oleh seluruh anggotanya. Mereka kemudian membangun tempat ibadah dan melakukan peribadatan dengan lebih tenang. Sekte ini terus aktif hingga kematian Sloan pada tahun 1980. Pada masa kini pengikut sekte ini diduga tetap masih ada dan terus berkembang. Nagaland, India. Nagaland adalah negara bagian yang terletak di timur laut wilayah India. Nagaland berbatasan dengan wilayah Assam di baratnya. Di bagian utaranya berbatasan dengan Arunachal Pradesh dan sebagian wilayah Assam. Di bagian timur berbatasan dengan negara Myanmar dan wilayah Manipur di bagian selatannya. Kohima adalah ibu kota Nagaland, sedangkan kota terbesarnya adalah Dimapur. Dengan jumlah populasi penduduk yang mendekati 2 juta jiwa dan menempati area seluas 16.579 km persegi, menjadikan Nagaland sebagai negara bagian terkecil di India. Kelompok pemuja setan di wilayah ini lumayan merebak di antara warga dan lagi-lagi menyandang nama gereja sebagai tempat ritualnya. Hingga pada tahun 2013 silam, sekelompok orang di Nagaland yang berada di sebelah timur India membuat organisasi tandingan untuk meredam semakin meningkatnya pertumbuhan pemuja setan. Beberapa laporan menyebutkan lebih dari 3.000 anak muda dari jemaat gereja melakukan ritual penyembahan setan. Mereka menamakan diri sebagai sapi jantan hitam dan melakukan penyebaran melalui situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Beberapa anak muda yang menolak ajaran ini mengaku mereka diminta untuk melakukan ritual lewat tengah malam di pemakaman korban perang Kohima dan beberapa di lokasi lainnya dengan memakai kaos hitam. Meningkatnya kasus pemujaan setan ini membuat para orang tua khawatir akan nasib anak-anak mereka jika meninggalkan rumah tengah malam. Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Patung Baphomet menggambarkan setan berkepala kambing berikut dengan 2 patung anak di kanan kirinya, menatap kagum ke arahnya. Kembali lagi ke sebuah kota lainnya di Amerika Serikat. Ratusan pemuja setan membuat sebuah acara besar-besaran untuk meresmikan sebuah monumen patung setan, yang kali ini terdapat di kota Detroit, Michigan. Sekitar 700 orang pemuja setan menghadiri upacara yang dilaksanakan di sebuah gudang tua dekat sungai Detroit. Beberapa anggota kelompok kuil pemuja setan mengatakan, ini merupakan pemujaan setan terbesar dalam sejarah, untuk menyambut kedatangan para setan dalam sebuah malam penuh kekacauan, keributan, dan pesta pora. Patung Baphomet perunggu sebesar 1 ton yang merupakan totem satanisme kontemporer, menggambarkan setan berkepala kambing berikut dengan 2 patung anak di kanan kirinya, menatap kagum ke arahnya. Kota Detroit dipilih menjadi tempat upacara para satanisme karena kota itu memiliki pengikut yang kuat. Selain itu sudah terdapat lebih dari 200 anggota pemuja setan hanya di kota itu saja. Pada masa kini anggotanya kian ke wilayah dan kota-kota kecil di sekitarnya. Victoria, Kanada. Tahun 1980 adalah tahun di mana kepercayaan atas aliran sesat dapat ditemukan di mana-mana. Bahkan di televisi saja akan ditemukan orang-orang yang mengaku sebagai pemuja setan. Hal tersebut membuat industri pertelevisian memutuskan untuk menggali lebih dalam akan aliran sesat tersebut. Di tahun 1980 itulah ada sebuah buku berjudul Michelle Remembers yang ditulis oleh seorang gadis muda dan psikiaterisnya. Di buku tersebut mengisahkan kehidupan kelam yang dialaminya ketika berada di Victoria, Kanada. Dikisahkan bahwa banyak anak perempuan dan juga termasuk dirinya yang menjadi objek kekerasan seksual sebagai bentuk ritual yang dilakukan oleh para pengikut aliran sesat di sana.
Di buku tersebut mengisahkan betapa anehnya ritual yang dilakukan oleh para penganut aliran sesat tersebut. Pergamon Turki. Pergamon merupakan sebuah kota yang telah hilang yang berlokasi dekat dengan Turki. Di Pergamon inilah terdapat sebuah kuil besar yang dianggap sebagai singgasana setan. Anggapan lain mengatakan bahwa kuil di Pergamon dipercaya oleh orang pagan adalah tempat para dewa berkumpul. Pada era Judi-Kristen, orang pagan mulai dipercaya sebagai salah satu dari penganut aliran sesat, dan dewa-dewi yang disembah oleh orang pagan dianggap sebagai jelmaan setan. Oleh sebab itulah di sebuah buku yang ditulis oleh John Patmos dituliskan bahwa kuil di Pergamon merupakan kerajaan setan. Los Angeles. Los Angeles menjadi rumah kedua di mana banyak sekali kegiatan aliran sesat dilakukan. Nampaknya julukan City of Angels yang diberikan pada kota ini hanyalah sebagai hiasan saja, mengingat banyaknya komunitas sesat yang aktif menyebarkan ajarannya di tempat ini. Kebanyakan komunitas sesat ini sangat tertarik dengan segala macam hal yang berhubungan dengan satanisme, seperti tantra, coast magic, blood magic, dan magical BDSM. Beberapa komunitas telah berdiri kuat sejak 2004 dan juga berteman dengan beberapa komunitas yang lebih besar dalam melakukan ritual khususnya. Dah sahabat beriman, itulah 10 negara yang memiliki kota pemuja setan. Ingin mendapatkan informasi lain, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Insya Allah bermanfaat.